lagi. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Mari semuanya kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sebenarnya Tuhan sudah berikan nafas kehidupan bagi kami semua Tuhan. Sekarang kami ingin memulai ibadah gereja hari ini Tuhan. Tolong Tuhan berkati kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, saya amin. Mari semuanya kita memuji nama Tuhan ya. Semuanya.
memisahkan kita. Shalom adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memuliakan nama Tuhan. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan diambil dari Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Nanti Koko bacain dulu ya. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Nah adik-adik, kita sudah membaca bagaimana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Awalnya Thomas tidak percaya waktu murid-murid yang lain mengatakan bahwa mereka melihat Tuhan Yesus. Thomas bilang apa tadi? "Sebelum aku mencucukkan jariku ke lubang yang ada di tangan Tuhan Yesus, sebelum dia mencucukkan ke dalam lubang yang ada di lambung Tuhan Yesus," Thomas tidak percaya. Tapi waktu mereka kembali berkumpul dan Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, "Lihatlah, mari cucukkan tanganmu, jarimu ke dalam lubang di tanganku dan di lambungku." Akhirnya Thomas berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Thomas akhirnya percaya. Jadi cerita tentang Thomas, kita bisa belajar 2 hal. Pertama, Thomas yang tidak percaya. Adik-adik, mungkin dalam hidup ini banyak hal-hal yang membuat kita tidak percaya. Mungkin ada keluarga kita yang mengalami kesedihan. Mungkin ada yang mengalami kesakitan. Mungkin ada yang mengalami kekecewaan. Atau bahkan mungkin adik-adik sendiri yang mengalami. "Aduh, aku sedih. Mungkin karena nilaiku kurang baik. Aduh, aku sangat kecewa sekali karena papi mamiku gak memberiku hadiah." Atau hal-hal yang lain yang membuat adik-adik menjadi sedih, menjadi gundah gulana.
Dan dalam pikiran adik-adik mungkin berpikir, apakah mungkin dalam kesedihanku orang tuaku mengetahui? Apakah mungkin dalam kesakitanku papi mamiku mau merawat aku? Mungkin kita juga berdoa kepada Tuhan biar Tuhan menolong kita, menolong adik-adik. Nah, waktu Tuhan menyatakan dirinya seperti Tuhan menyatakan diri kepada Thomas, waktu Tuhan menyatakan kuasanya di tengah-tengah adik-adik, dalam kehidupan adik-adik, mungkin ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mungkin ada yang bersedih hati, Tuhan beri penghiburan, sehingga adik-adik menjadi percaya bahwa ternyata benar Tuhan sangat mengasihi adik-adik. Itu kita belajar di satu sisi. Dan di sisi yang kedua, bagaimana Thomas menjadi percaya waktu dia melihat sendiri Tuhan Yesus hadir. Tapi di ayat terakhir yang kita baca, kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Jadi pertanyaannya kepada adik-adik, adik-adik percaya enggak bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit? Percaya ya, karena firman Tuhan sendiri yang mengatakannya. Dia bangkit dari kematian. Dia hidup. Yesus hidup. Dan Yesus telah menyatakan dirinya kepada murid-muridnya. Dan adik-adik kita yang ada sekarang, kita mengetahui dari firman Tuhan, kita mengetahui bahwa memang Tuhan sudah bangkit. Oleh sebab itu, jangan lagi ada keraguan-keraguan di hati kita. Tapi sebaliknya, percaya saja. Ayat terakhir yuk kita baca di dalam Roma 10 ayat 9. Kita buka firman Tuhan. Roma 10 ayat 9. Sudah dapat semua? Oke, kita baca. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi dari ayat-ayat firman Tuhan yang kita sudah baca, kita percaya, kita disebut apa ya tadi di Yohanes 20:29, berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Dan di Roma 10:9 yang barusan kita baca dikatakan, percaya maka kamu akan diselamatkan. Oke adik-adik, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Maka kita disebut berbahagia dan kita diselamatkan. Oleh sebab itu, kita mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan sampai di sini. Kita mau tutup mata, kita berdoa lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Bahwa kami sudah belajar firman Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan mengenai Thomas. Bagaimana Thomas yang awalnya tidak percaya, ketika melihat Tuhan Yesus sendiri, Thomas menjadi percaya. Biar kami juga boleh belajar Tuhan. Kami mau menjadi percaya Tuhan. Meskipun kami tidak melihat, tapi kami percaya bahwa Engkau Allah kami yang hidup, Allah yang sudah bangkit dari kematian. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin.